Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di kelas 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol dan masih bersama saya Giu Satriani. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di hari yang ke-26 dan apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Well, hari ini kita akan belajar day, dates, months, and year ya. Bagaimana menyebutkan hari atau tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris. Oke, ini menjadi bagian yang wajib kita kuasai ya jika kita ingin punya speaking yang bagus ya, karena salah satu bagian dari conversations ya, komunikasi sehari-hari yang sering muncul adalah penyebutan tanggal, hari, bulan, dan tahun ya. Misalnya ketika kita membuat undangan, kemudian menyebutkan tanggal lahir gitu ya, kalender, membaca kalender. Nah, jadi ini akan melibatkan tanggal, hari, bulan, atau tahun. Nah, bagaimana cara penyebutannya? Apakah susunannya sama dengan bahasa Indonesia? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita lihat yang pertama yaitu days in English ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih bahasa Inggrisnya nama-nama hari. Ya, karena faktanya masih sangat banyak yang sudah senior-senior ya, ternyata belum tahu nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Alright, sekarang kita coba cek satu-satu. Ada kata Sunday. Apa artinya Sunday? Oke, hari Minggu. Well, perhatikan bacanya ya, Sunday ya, bukan Sunday. Ya, bukan Sunday, tapi Sunday. Alright, Sunday, hari Minggu. Kemudian Monday. Monday, hari Senin ya. Monday, hari Senin. Kemudian, oke, ini cara bacanya gampang ya. Pakai huruf C saja biar mudah. Tuesday. Oke. Tuesday, bukan tuas. No ya, tapi langsung C-E-S. Tuesday. Tuesday artinya hari Selasa. Kemudian Wednesday, ya biasanya huruf D yang ada di tengah ini tidak diucapkan ya, dia silent sehingga langsung terdengar Wednesday ya. Wednesday apa artinya? Hari Rabu. Oke. Hari Rabu, Wednesday. Kemudian alright, ada Thursday. Nah, ini sering dibingungkan dengan hari Selasa ya. Jadi Kamis ya. Thursday, hari Kamis. Selasa itu Tuesday. Pakai C. Sementara hari Kamis itu pakai th ya. Kalau dalam bahasa Arab ada bunyi tha itu ya, th. Oke, jadi saya ulangi lagi, hari Selasa bacanya Tuesday. Sementara hari Kamis bacanya Thursday. Oke ya, beda antara C dengan th. Kemudian ini yang masih sering salah juga yaitu Friday. Bukan free day ya, tapi Friday. Artinya hari Jumat. Oke, Friday. Saturday. Nah, Saturday artinya hari Sabtu. Oke ya. Nah, jadi ini nama-nama hari dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu ya. Ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Saturday. Oke, gampang ya untuk dihafal. Iya, jumlahnya juga sedikit ya. Hanya ada 7 kata saja. Jadi tidak banyak-banyak. Nah, kemudian bagaimana cara mengatakan malam plus hari? Ya, kan ada hari Minggu, ada malam Minggu. Ada hari Senin, ada malam Senin. Nah, bagaimana caranya? Kalau dalam bahasa Indonesia, malam Minggu ya, kita bilang malam sebelum hari yang kita sebutkan. Jadi Sabtu malam itu kita sebut dengan malam Minggu. Ya, malam sebelum hari Minggu. Nah, sementara dalam bahasa Inggris, nah di sini contoh ada misalnya Sunday night. Coba tebak artinya apa? Sunday itu hari Minggu, night itu malam. Nah, berarti ini apakah Sunday night ini malam Minggu ataukah malam Senin? Ya.
Alright, nah jadi Sunday night ini malam Senin ya. Nah, bedanya dengan bahasa Indonesia, jika dalam bahasa Indonesia kita menyebutkan malam sebelum hari H ya. Malam Minggu. Nah, berarti itu sebelum hari Minggu, malam hari sebelum hari Minggu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, malam Minggu itu yang disebutkan bukan minggunya, tapi Sabtunya ya. Malam setelah hari sebelumnya, begitu. Dalam bahasa Indonesia, malam sebelum keesokan harinya, tapi kalau dalam bahasa Inggris, malam setelah hari yang baru saja dilewati ya. Jadi malam Minggu itu dalam bahasa Inggris disebut dengan Sabtu malam. Gitu ya. Sehingga kalau Sunday night, nah ini artinya bukan malam Minggu tapi Minggu malam. Nah, Minggu malam sama dengan malam Senin. Ini ya. Kemudian Monday night. Monday itu Senin. Kalau Monday night berarti malam Selasa. Oke. Tuesday night ya. Tuesday night berarti malam Rabu. Oke. Wednesday night. Oke. Wednesday night bukan malam Rabu tapi melainkan malam Kamis. Thursday night. Nah, Thursday night ini bukan malam Kamis tapi malam Jumat ya. Friday night malam Sabtu. Saturday night malam Minggu. Oke, makanya kita sering mendengar istilah singkatan Sat night itu ya, Saturday night. Sabtu malam. Kita lebih menyebutnya dengan malam Minggu. Gitu. Oke. Jadi ini penyebutan malam plus hari. Kemudian, nah yang perlu diingat ya, catatannya adalah dalam kalimat nama-nama hari dipasangkan dengan preposisi on. Pada hari Minggu, pada hari Senin, pada hari Jumat, begitu ya. Maka pakainya on. Misalnya, I will go on Sunday, artinya aku akan pergi pada hari Minggu. Jadi bukan in Sunday, bukan at Sunday gitu ya, tapi harus pakai on. I will go on Sunday. Aku akan pergi pada hari Minggu. Oke, kemudian contoh yang lain misalnya Jane usually doesn't work on Friday. Jane itu biasanya tidak kerja pada hari Friday, pada hari Jumat. Oke, Jane biasanya tidak bekerja pada hari Jumat ya. We are having vacation on Tuesday. Kami akan jalan-jalan rekreasi pada hari Selasa. Nah, on Tuesday. Gitu ya. Right. Nah, jadi ini bagian yang pertama yaitu menyebutkan atau merangkai hari ya, nama hari. Right. Nah, sekarang nama-nama bulan. Oke, yang kedua kita belajar nama-nama bulan. Nama-nama bulan itu banyak yang sama sebetulnya dengan bahasa kita ya. Misalnya January, artinya apa? Januari. Selisih huruf Y dengan huruf I saja di belakangnya. February, oke, juga sama, Februari. Selisih huruf Y di belakangnya. March. Nah, March ini bisa bermakna gerak jalan ya, bisa bermakna parade gitu ya. Nah, tapi March di sini artinya adalah Maret, bulan Maret. April. Oke, April ya, April. Bahasa Indonesia menyebutnya April, bahasa Inggris menyebutnya April. May. Oke, May menjadi Mei ya, sama cuma beda I dengan Y. June ya, Juni. Ya, Mei menjadi Mei, June menjadi Juni. July menjadi Juli. Oke, nah jadi ada 3 nama. Ada beberapa nama ya, sebagian besar ya, yang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya itu hampir sama, hanya selesai satu huruf begitu ya. Nah, seperti Mei, June, July. Nah, ini tinggal selesai satu huruf di belakang. Kemudian August. Nah, ini bacanya August ya. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan Agustus ya. Agustus, August, Agustus. September. Nah, kalau ini persis sama, September. Tulisannya sama persis ya.
hanya bacanya yang sedikit aja berbeda. Oke, masalah pembacaan R itu ya. Dalam bahasa Inggris September kalau di British, September kalau di Amerika, September kalau di Indonesia. Oke. Kemudian October artinya Oktober. Selisih satu huruf yaitu C ya dengan K. November ya, November. Nah, kan ini sama dengan September ya. Sama persis, nggak ada bedanya. December. Bahasa Indonesianya December. December ya. Nah, selisih huruf S dengan C. Alright, nah jadi ini nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang perlu diingat dalam kalimat nama-nama bulan dipasangkan dengan preposisi in. Ya, kalau hari tadi preposisinya on ya. On Monday, on Tuesday, on Sunday. Tapi kalau nama-nama bulan dipasangkan dengan preposisi in. Tidak boleh pakai on January. No. Kecuali ada tanggalnya ya. Ada hari atau tanggalnya baru pakai on. Tapi kalau hanya bulan saja pakainya in. Contoh, I will go in October. Aku akan pergi pada bulan Oktober. Jane usually doesn't work in August. Nah, Jane biasanya tidak bekerja di bulan Agustus. Alright. We are having vacation in July. Kita akan pergi jalan-jalan pada bulan Juli. Nah, in July. Bukan on July ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara merangkai tanggal? Tadi yang pertama hari, kedua bulan. Nah, sekarang tanggal. Nah, penulisan tanggal kalau sudah dirangkai dengan bulan itu ada dua versi ya, yaitu British English dan American English. Dan masing-masing versi dibagi dua, ada written dan spoken. Written itu bahasa tulis, spoken itu bahasa speaking ya, jadi bahasa verbal, bahasa komunikasi. Alright, nah apakah beda? Ada sedikit saja perbedaannya, nggak banyak ya. Yang pertama kita lihat British. Di British, kalau ditulis ya, tanggal dulu baru bulan. Sama dengan bahasa Indonesia, tanggal dulu baru bulan. Ini nggak ada 2 Mei, berarti tanggal 2 Mei. Gitu ya. Tapi secara spoken, dalam speaking, dia menjadi 2nd of May. Dibalik. Ya. Ya, jadi 2 Mei ini ya. Ini bentuk tertulis 2 Mei ini ya, M-I-Y, Mei. Kalau spoken, kalau diucapkan dalam obrolan ya, dalam bahasa speaking, yang betul bukan 2 Mei begini, tapi 2nd of May. Jadi angka 2-nya ini dibaca second, bukan 2. Ya, dia menggunakan bilangan yang ada pangkatnya itu ya. Nah, seperti ini. 2 pangkat ND. Itu second ya, 2nd of May. Nah, jadi British itu secara tertulis dan secara terucap dia berbeda ya. Kalau ditulis tanggal plus bulan, tapi kalau diucapkan betul tanggal tapi menggunakan angka yang berpangkat ya, second, first, third, fourth itu ya. Oke, kemudian contoh yang kedua, 1 Juli ya, 1 July itu secara tertulis. Nah, maka secara terucap nanti 1st of July. 1st of July gitu. 5 Maret ya, 5 March. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris bisa menjadi 5th of March. Gitu ya. Secara spoken di British menggunakan of sebelum bulan. Pemisah antara tanggal dan bulan, dan ingat tanggalnya harus menggunakan bilangan yang berpangkat. Oke, sekarang kita lihat American English, written dan spokennya juga ya. Secara written dia May kemudian 2 pangkat ND, berarti dia dibalik ya, bulan dulu baru tanggal. Nah, itu di Amerika. Bulan dulu baru tanggal, dan tanggalnya harus berpangkat seperti ini. Maka diucapkan May 2nd. May 2nd. Ya, jadi di Amerika ini secara tertulis bulan dulu baru kemudian tanggal. Secara terucap juga bulan dulu baru kemudian tanggal. Gitu ya. Kemudian July 1st. Ya, July 1st. 1 pangkat ST ini ya. March 5th. Ya, March tanggal 5 pangkatnya TH. March 5th. Oke, nah jadi kalau di Amerika, written dan spoken aturannya sama. Bulan dulu baru kemudian tanggal.
ya. Tapi kalau di British tanggal dulu baru kemudian bulan. Ya, tanggal dulu baru kemudian bulan. Dan dalam spoken harus lebih hati-hati penggunaannya ya, karena speaking itu lebih butuh spontanitas. Ketika teman-teman belum terbiasa, biasanya akan loading dulu. Sebagaimana ketika menceritakan jam ya, kalau belum terbiasa loading dulu baru keluar itu kata-katanya ya. Oke. Nah, makanya just practice it, practice. More and more gitu. Nah, dalam kalimat penyebutan tanggal plus bulan dipasangkan dengan preposisi on. Itu ya. Tanggal saja on, bulan saja in. Tapi kalau ada tanggal dan bulan, mau yang di Amerika maupun di British, ya, kalau di British tadi kan yang disebutkan tanggal dulu baru bulan. Kalau di Amerika bulan dulu baru tanggal gitu ya. Tapi sama-sama kalau ada tanggal dan bulan, preposisi yang dipakai tetap on. Mau tanggalnya dulu baru bulan atau mau bulannya dulu baru tanggal, tetap pakainya on. Contoh, I was born on the 1st of October. Nah, saya dilahirkan pada tanggal 1 Oktober. Nah, di sini pakai on the 1st of October. Itu ya. Jane is going to start her new job on the 2nd of August. Nah, Jane akan mulai pekerjaan barunya on the 2nd pada tanggal 2 Agustus. Gitu ya. Alright. Nah, sekarang poin yang terakhir yaitu cara penyebutan tahun. Nah, jangan salah. Ini masih sering salah ya. Teman-teman yang belum banyak belajar bahasa Inggris, walaupun sudah punya modal, sudah bisa ngomong, itu banyak sekali ya yang belajar di sini. Di awal kedatangan ketika bercerita tentang tahun gitu ya, seringkali keliru. Nah, jadi penyebutan tahun itu dibagi dua ya. Ada sebelum era 2000-an. Nah, sebelum era 2000-an dan setelah era 2000-an. Nah, kita lihat dulu yang sebelum era 2000-an bagaimana, yaitu belasan plus puluhan atau belasan plus belasan ya. Jadi dipenggal atau dipisahkan 2 digit. Contoh. Nah, ini 1990. Pengucapannya tidak perlu disebut 1990 begitu ya, tapi cukup 1990. 1990. Kalau ini dijabarkan dalam bahasa Inggris ya agak ribet ya. 1990 begitu, dan yang mendengar juga asing. Tidak lazim pengucapan tahun dengan panjang-panjang seperti itu. Ya, misalnya lagi tahun 1835. Ya, maka 18 dan 35 gitu aja ya. 1835. No, gampang ya. 1835. Oke, dan kemudian setelah era 2000-an atau di era 2000-an milenial ya. Biasanya menggunakan ribuan. Misalnya ya 2002, langsung diucapkan tuh 2002 begitu. Tapi kalau yang masih 90-an ini ya tahun 19, 90, 18 berapa begitu. Nah, jadi itu tidak lazim dibaca semuanya. Misalnya ini 1990 dibaca 1990. Nah, tidak ya. Tapi dia dipenggal 22 menjadi 1990, 1990. Sementara pada era 2000-an lazim orang membaca semuanya. Misalnya ini 2002 diucapkan 2002. Begitu ya. Walaupun bisa dipisahkan juga 2 digit ya, seperti yang sebelum era 20-an. Berarti kalau dipisahkan dia menjadi 2002 ya, 2002 begitu nanti. 2002, 20 huruf O 2 begitu. Nah, kemudian bisa juga menggunakan puluhan per puluhan ya, plus puluhan. Jadi dia dipisah dua-dua. Contohnya misalnya 2021, berarti 20 dan 21 yang disebutin. 20 ini 2021. Nah, jadi malah lebih gampang gitu ya. Alright. Nah, jadi itu cara penyusunan ya. Penyusunan kalender. Remember, kalau ada rangkaian kalender ya, tanggal, bulan, tahun, dan ada tanggalnya atau ada harinya, preposisi yang digunakan pasti on. Ya, pasti on. Pokoknya kalau mengandung tanggal, mengandung hari, yang dipakai adalah on. Sementara kalau
bulan saja in, ya, tahun saja juga pakai in. Nah, ini ya catatannya, dalam kalimat penyebutan tahun dipasangkan dengan preposisi in. Kalau tahun in ya. Pada tahun 1991 misalnya, aku dilahirkan pada tahun 1991. I was born in 1991. Gitu ya, bukan 1991, tapi 1991. Jane worked as a teacher in 2003. Nah, Jane bekerja sebagai seorang guru pada tahun 2003. In 2003. My home was built in 1995. Rumahku dibangun pada tahun 1995. Oke. Well, jadi ini materi untuk kita bagaimana menyebutkan hari, bulan, tahun, dan juga termasuk tanggal, ya, beserta rangkaian-rangkaiannya dan kesalahan-kesalahan umum yang sering kita dapati di lapangan. Oke, selalu semangat dan always remember, if you think you can, you can.